Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi ke-47, simbol peringatan serpihan meteor, 24 April tahun 2019. Aku bermimpi sedang bersama anak-anakku Wulan dan Tiara. Dalam mimpi ini, aku merasa sangat marah pada Wulan karena ia susah dinasehati dan sulit diatur. Aku benar-benar merasa sangat marah padanya. Aku melihat amarahku itu berupa seperti api yang berkobar di lengan kananku. Serasa aku ingin sekali memukuli Wulan. Wulan ketakutan melihatku. Ia ingin meredakan amarahku dengan cara menjauh dariku dan hidup di kota tanpaku. Dan ia meminta agar aku mencarikan kos untuknya di kota, sehingga aku hidup terpisah dengannya. Aku menyetujui permintaannya dan aku berharap langkah itu bisa membuatnya sadar. Lalu kami berangkat bertiga untuk pergi ke kota. Wulan membonceng kami dengan sepeda motornya. Sepanjang perjalanan, aku melihat pembangunan jalan raya yang sudah diaspal. Jalan besar itu sudah rampung dan bagus. Wulan membonceng kami dengan mudah dan nyaman karena kondisi jalan yang mulus. Lalu kami singgah sebentar di sebuah kebun yang sangat rindang dan hijau. Kami turun dari sepeda motor. Wulan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan kami masuk ke kebun itu. Aku sangat menikmati suasana di kebun ini. Rindang, teduh, dan nyaman. Di kebun ini, banyak sekali pohon-pohon yang tinggi lurus dan sangat kokoh. Di antara pohon-pohon besar itu, aku melihat banyak ditanami bibit-bibit kecil yang masih baru ditanami. Ternyata, di kebun ini orang-orang sedang melakukan upaya penghijauan. Di tempat ini, aku juga melihat orang-orang yang akan melakukan pembangunan rumah dan gedung. Banyak orang-orang yang sedang melakukan penggalian dan pengangkutan bahan alam, seperti pasir, batu, dan kerikil yang dikeruk. Lalu aku kembali memperhatikan orang-orang yang melakukan usaha penghijauan tadi. Ada beberapa orang yang sedang membuat keranjang anyaman dari bambu. Setelah aku perhatikan, ternyata keranjang anyaman bambu itu berfungsi sebagai penutup atau pelindung bibit-bibit kecil yang baru ditanam itu. Agar bibit-bibit itu aman, tidak tergilas ban mobil, terinjak manusia ataupun dimakan hewan ternak. Aku jadi sangat tertarik dan ingin juga mencoba membuat anyaman bambu itu. Saat pertama mencobanya, aku gagal. Tapi aku tidak mau putus asa untuk mencobanya lagi. Aku memperhatikan cara mereka yang menganyam bambu itu dengan begitu sabar dan telaten. Dan aku mengikutinya. Memang tidak mudah menganyam, dengan penuh upaya keras dan kesabaran. Tapi aku terus berusaha sabar menganyam, hingga aku berhasil. Alhamdulillah. Aku sudah bisa menganyam keranjang bambu untuk perlindungan. Bagi bibit-bibit pohon itu, perlindungan itu diharapkan agar bibit-bibit itu kelak menjadi kuat, kokoh, tinggi menjulang, rindang dan bermanfaat. Tiba-tiba, aku teringat dengan tujuanku ke kota untuk mencarikan kos untuk Wulan. Lalu aku buru-buru mengajak Wulan dan Tiara segera melanjutkan perjalanan. Aku melihat hari sudah mulai gelap. Kami berjalan menuju ke pinggir jalan tempat Wulan memarkir sepeda motornya. Dan pada saat Wulan baru menyiapkan sepeda motornya untuk dikendarai, tiba-tiba dari langit aku melihat banyak sekali serpihan-serpihan seperti debu yang berjatuhan. Aku membuka telapak tanganku dan serpihan itu berjatuhan di telapak tanganku. Aku melihat debu ini warnanya hitam kekuningan dan mengkilat. Bentuknya seperti serpihan batu yang terbakar. Aku merasa heran karena serpihan ini berbeda. Aku bertanya dalam hati, butiran debu apa ini? Kenapa bentuknya berbeda? Tiba-tiba aku mendengar beberapa suara yang sedang berbicara. Sepertinya mereka sedang berdiskusi, tapi aku tidak tahu siapa mereka. Karena aku tidak melihat siapa-siapa, tapi aku merasakan mereka adalah malaikat yang sedang berdiskusi. Aku mendengar suara salah seorang dari mereka. Apakah itu serpihan meteor? Aku jadi kaget. Dan aku ikut juga bertanya, "Hah, benarkah?" Tiba-tiba aku mendengar ada suara lain lagi yang menjawab, "Ya, itu adalah serpihan meteor. Dan serpihan-serpihan itu akan jatuh lagi." Tiba-tiba,
Aku melihat di hadapanku ada angka-angka yang bergerak cepat dengan alur mundur. Gerakan angka-angka itu menimbulkan suara seperti waktu yang diputar mundur dengan cepat. Dan angka-angka itu berhenti bergerak di angka 16. Aku jadi kaget dan teringat dengan mimpiku yang sebelumnya, yakni mimpi 37. Meteor Warning 16 Desember tahun 2019. Tapi aku belum tahu pasti apa yang akan terjadi. Dan aku juga bingung mendengar suara-suara itu yang berdiskusi. Tiba-tiba aku teringat lagi dengan tujuanku ke kota. Lalu, aku segera mengajak Wulan dan Tiara agar melanjutkan perjalanan. Wulan memboncengku dan juga Tiara. Dan kami langsung melaju ke kota. Dan sesampainya kami di kota, ternyata hari sudah gelap. Aku ingin ke rumah sepupuku yang bernama Kak Sri. Aku ingin Wulan sementara tinggal di rumah Kak Sri sebelum ia mendapatkan tempat ngekos. Lalu aku mengajak Wulan dan Tiara untuk pergi ke rumah Kak Sri. Dan sesampainya kami di rumahnya, ia menanyakan padaku tentang apa tujuanku ke kota. Lalu aku menyampaikan maksud kedatanganku padanya. Aku berkata, saya minta tolong agar Wulan diizinkan untuk tinggal sementara dengan Kak Sri di sini sebelum dia dapat kos. Aku juga menjelaskan apa alasanku pada Kak Sri. Kenapa aku ingin Wulan sementara hidup terpisah denganku. Kak Sri kaget mendengar penjelasanku. Ia berkata, "Loh, kenapa kalian harus pisah tempat tinggal?" Ternyata Kak Sri tidak setuju dengan rencana kami untuk sementara hidup terpisah. Kak Sri langsung menasehati dan mengingatkanku agar aku tetap sabar dalam mendidik anak. Dan ia juga berpesan agar aku selalu berada di dekat Wulan untuk menjaganya. Aku melihat Kak Sri mempunyai beberapa orang anak dan dia juga baru melahirkan seorang bayi perempuan. Lalu aku membantunya mengurus bayi perempuannya yang baru lahir itu. Aku mengajak bayi mungil ini bercanda dan ia tertawa senang. Lalu Kak Sri memanggilku ke dapur untuk membantunya menyiapkan makanan. Ia kulihat sedang sibuk melipat pakaian saat aku berada di dapurnya. Aku melihat banyak sekali makanan yang ia buang di tong sampah. Aku berkata, alangkah mubazirnya makanan itu. Lalu aku segera membantunya menyiapkan makanan. Dan selesai kami makan, Kak Sri menasehatiku lagi agar Wulan lebih baik tetap tinggal bersamaku saja, agar aku bisa mudah menjaga dan mengawasinya. Dia melarang anakku untuk tinggal dengan orang lain, karena tinggal dengan ibu sendiri itu lebih baik. Ia berpesan lagi agar aku harus sabar dan jangan berputus asa dalam mendidik dan memberi perlindungan pada anak-anakku. Setelah mendengar nasihat Kak Sri, aku jadi sadar dan aku bertekad untuk menjadi ibu yang lebih sabar lagi dalam mendidik anak. Aku mengajak anak-anakku pulang dan aku berpamitan pada Kak Sri. Lalu kami bertiga pulang kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, aku bertemu dengan seorang wanita. Ia adalah mantan bosku yang ada di mimpi 19. Wanita itu adalah seorang muslim yang pernah menikah dengan seorang laki-laki Hindu. Lalu ia menceritakan padaku bahwa ia sudah bercerai dengan mantan suaminya yang Hindu itu. Ia berkata bahwa kini ia sudah merasa bahagia dan tenang karena ia tahu bahwa dalam Islam, seorang muslim tidak boleh menikah dengan non-muslim. Lalu aku berkata, alhamdulillah, dan ia tersenyum. Lalu aku pamit padanya, dan aku melanjutkan perjalananku pulang bersama Wulan dan Tiara. Aku kembali melanjutkan perjalananku. Tiba-tiba, aku melihat Nasrun dan keluarga besarnya. Mereka semua sedang bergotong royong membangun sebuah rumah. Aku melihat mereka saling tolong-menolong dan bahu-membahu, agar rumah itu berdiri kuat dan kokoh. Ada yang membawa pasir, semen, kerikil, dan sebagainya. Aku sangat senang melihat kerjasama dan kekompakan mereka dalam membangun rumah. Tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita yang kurasakan adalah anggota keluarga besar Nasrun. Ia memakai pakaian muslimah dan jilbab panjang yang berwarna coklat tua. Dalam mimpi ini, aku merasa aku dan wanita itu tidak akur, padahal kami adalah sesama muslim. Lalu aku berkata padanya, "Assalamualaikum."
Tapi ia tidak menjawab salamku. Ia langsung berlalu dengan wajah yang tidak peduli dan tidak menyapaku. Tapi aku tidak merasa marah padanya, dan aku juga bersabar atas sikapnya. Lalu aku pamit pada keluarga Nasrun, dan melanjutkan perjalananku pulang bersama Wulan dan Tiara. Dalam perjalanan pulang, lalu aku terbangun.